Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami sampai hari ini. Dan saat ini kami akan melandasi jam doa kami, ibadah doa kami, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin sertai kami di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biarlah betul-betul kami fokus hanya kepada Tuhan, dan kami bisa menjadi pendengar, bahkan pelaku firman yang hidup dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama dari kehidupan jemaat mula-mula, jemaat Tuhan yang pertama, pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Bagian ini merupakan bagian yang penting. Mengapa demikian? Karena jemaat mula-mula ini menunjukkan teladan kehidupan yang luar biasa. Salah satu teladan kehidupan mereka, ciri kehidupan yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula adalah ketaatan mereka dalam hal peribadatan. Dan hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan mereka sebagai satu komunitas yang baru. Karena ketika itu mereka baru percaya kepada Tuhan, mereka dimenangkan oleh pemberitaan rasul-rasul. Dan ketaatan mereka bukan hanya ditandai dengan kehidupan mereka yang mereka katakan mengasihi Tuhan, tapi juga mereka tandai dengan betul-betul mereka mengasihi sesama mereka. Mereka aktif di dalam berbagai persekutuan yang ada. Mereka benar-benar menyatakan bahwa hidup mereka menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayatnya yang ke-45 dalam pembacaan kita di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 45. Mari kita lihat sama-sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam hal ini kita lihat bagaimana mereka tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Apa yang ada pada mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga tidak ada mereka yang merasa berkelimpahan atau terlalu berlebihan, tapi juga tidak ada di antara mereka yang merasa mereka berkekurangan. Semua mereka sama. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari pola kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana gambaran ketaatan mereka dalam hal peribadatan mereka. Dan biarlah bagian ini juga menjadi satu awasan bagi kita, pola yang kemudian kita ambil sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal Bapak Ibu, pola ketaatan jemaat mula-mula dalam peribadatan mereka. Bagian yang pertama, mari lihat pada ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Poin pertama yang bisa kita pelajari, pola ketaatan mereka adalah mereka bertekun dalam mengikuti persekutuan dan pengajaran firman Tuhan. Selain itu juga mereka berdoa bersama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri kekristenan adalah persekutuan. Lebih luas lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan bukan hanya berbicara tentang perkumpulan, tetapi persekutuan lebih dalam berbicara tentang persatuan, atau orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Persekutuan Kristen adalah persekutuan yang ditandai dengan persatuan, di mana semua orang meletakkan perbedaan yang dapat merusak kebersamaan mereka. Dan tidak ada di antara mereka yang berusaha untuk menonjolkan diri, tidak ada yang menganggap diri mereka lebih hebat daripada yang lain, tidak ada juga dari mereka yang terus berusaha mempertahankan apa yang dipandangnya atau dianggapnya sebagai sesuatu yang benar. Mereka melakukan segala sesuatu dengan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dan poin pertama ini kita pelajari dari jemaat mula-mula.
Mereka ada dalam satu persatuan yang utuh. Hati pikiran mereka dalam satu visi yang sama, dalam satu tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan, untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mereka juga aktif di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka mau untuk terus dibentuk, mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Bahkan mereka terus tekun untuk berdoa bersama. Persekutuan jemaat mula-mula ditandai dengan persatuan, sehingga persekutuan itu menjadi kuat, bahkan diberkati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi satu gereja yang besar dalam hal kualitas maupun kuantitas jika orang Kristen atau orang percaya atau gereja sadar akan kebutuhannya tentang persatuan, tentang persekutuan, yang kemudian kebutuhan itu yang seharusnya merangsang setiap orang untuk mau, untuk bersedia, untuk siap bertekun dalam setiap persekutuan yang ditandai dengan persatuan dan ketaatan melakukan firman Allah. Poin kedua yang bisa kita pelajari, jemaat mula-mula ayat 46 menjelaskan kepada kita mereka bertekun dalam pertemuan ibadah raya. Dengan bertekun dan dengan senang hati, ayat 46, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri yang berikutnya yang menggambarkan ketaatan jemaat mula-mula di dalam peribadatan mereka kepada Tuhan adalah tiap-tiap hari mereka berada dalam bait Allah. Gairah keimanan mereka terus meluap-luap karena mereka telah benar-benar mengenal kebenaran melalui khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika itu. Tidak ada hari yang tersisa bagi mereka untuk meninggalkan, untuk mereka mengabaikan pertemuan di bait Allah. Tiap-tiap hari mereka tidak pernah absen dalam pertemuan ibadah. Mereka mengisi kerohanian mereka yang baru tumbuh dengan kesibukan mencari Tuhan dan memahami firman Tuhan. Berbeda ya dengan kehidupan orang-orang percaya masa kini. Zaman sekarang, begitu banyak orang Kristen yang kemudian mengabaikan kebutuhan rohani mereka. Mereka memberikan waktu yang hanya 1-2 jam saja, mereka pikir itu sesuatu yang sangat berat sepertinya. Padahal ini sesuatu yang hanya mereka korbankan 1-2 jam dalam 1 minggu untuk pertemuan ibadah raya. Mereka berani, mereka rela untuk mengabaikan hal tersebut, mengabaikan waktu mereka bersama dengan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Bahkan seringkali ada banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memaklumi alasan, supaya Tuhan memaklumi perasaan mereka, Tuhan memaklumi kesibukan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya kita yang butuh Tuhan dan bukan Tuhan yang butuh kita. Tanpa disadari, kita yang mengatur Tuhan, bukan kita yang mengikuti atau mentaati kehendak Tuhan. Ini sangat berbahaya tentu bagi kekristenan pada saat ini. Poin ketiga Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari hari ini, pola ketaatan jemaat mula-mula dalam hal peribadatan mereka adalah ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47 bagian A, 46 sampai 47a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47a, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketekunan mereka berkumpul di bait Allah ditandai dengan ketulusan dan keikhlasan, baik itu kepada sesama maupun keikhlasan di hadapan Tuhan. Kepada sesama mereka rela berbagi apa yang mereka miliki, tanpa mereka kemudian takut akan kekurangan, tanpa mereka takut akan kehilangan.
Kepada Tuhan mereka memberikan totalitas kehidupan mereka untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan gembira dan tulus hati. Inilah bentuk ibadah yang sesungguhnya. Ada orang yang menganggap dirinya beribadah namun tidak peduli dengan sesamanya. Ada pula orang-orang lain yang datang beribadah supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Ada perasaan bahwa kalau saya memuji Tuhan, kalau saya beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan saya, Tuhan akan membuat saya diberkati dan lain sebagainya. Itu memang benar Bapak Ibu. Pasti hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Namun bukan itu alasan utama kita untuk mencari Tuhan. Alasan utama kita beribadah adalah karena ungkapan syukur kita dan karena kita ingin terus mengenal Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi sesuatu yang berbeda dari kehidupan jemaat mula-mula. Mereka betul-betul menjadi jemaat yang tulus ketika mereka mencari Tuhan. Kerinduan mereka untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan itu, yang kemudian membuat mereka betul-betul menggebu-gebu untuk mereka datang. Untuk mereka terus bersekutu, untuk mereka terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mereka terus menyembah dan memuliakan Tuhan dengan sangat-sangat setia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kekristenan bukan hanya berbicara tentang teori, tapi kekristenan berbicara tentang praktek kehidupan. Dan jemaat mula-mula membuktikan itu dalam hidup mereka. Mereka dengan tulus mereka mencari Tuhan, namun mereka juga membuktikan kasih mereka kepada Tuhan dengan mereka mengasihi sesama mereka. Mereka juga mengasihi orang-orang di sekitar mereka. Mereka mengasihi dengan tulus dan ikhlas dalam tindakan mereka kepada sesamanya. Dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang berbeda dalam kehidupan jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Jemaat mula-mula mengajarkan kepada kita bahwa mereka terus ada di dalam satu kehidupan, dalam ketekunan iman, dan mereka berusaha untuk menyibukkan diri mereka, membangun komunitas mereka dalam persekutuan yang mempersatukan. Mereka tidak melalaikan waktu-waktu ibadah di bait Allah. Mereka hidup dalam ketulusan dan keikhlasan, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Tuhan. Sehingga jelas ayatnya yang ke-47 bagian B, di situ dijelaskan bahwa mereka disukai semua orang. Mereka tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow! Sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bukan hanya diberkati dalam hal kuantitas, namun mereka juga diberkati dalam hal kualitas mereka. Apa yang mereka lakukan sebagai bentuk iman mereka kepada Tuhan, itu kemudian membawa berkat bagi mereka. Ada pertumbuhan iman yang luar biasa, ada kuantitas yang terus Tuhan tambahkan semakin hari semakin banyak, dan kualitas iman mereka juga semakin hari semakin bertumbuh dan mereka semakin dewasa dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula telah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman sekarang ini, mari belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Mari lakukan bagian kita melalui ketaatan beribadah, melalui tekun dalam persekutuan, setia dalam mencari Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, dan melayani sesama manusia juga dengan setia dalam ketulusan dan keikhlasan. Dan lihat, Tuhan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya hidup kita secara finansial, tapi juga Tuhan juga memberkati hidup kita. Tuhan memberkati gereja kita. Tuhan memberkati keluarga kita dengan hal-hal yang luar biasa. Yang paling penting, kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur firman-Mu ada dan kami dengar hari ini. Hamba-Mu terbatas sebagai manusia, tapi hamba percaya Roh Kudus memateraikan firman ini dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa,
Biarlah firman-Mu Tuhan materaikan dalam hati dan pikiran kami, dan betul-betul kami ingat, bahkan kami bawa dalam sepanjang hidup ini. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.